pertemuan ke-8 ini aku bakalan ngajarin kalian gimana caranya bikin basic digital imaging pakai Photoshop gitu. Kita bakalan mainin background dan foreground. Juga si digital imaging ini tuh bisa dipakai di banner website atau aset grafis lainnya. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mencari dulu image-nya. Aku biasa carinya di Google aja. Nah, carinya yang high res, terus harus legal. Jadi maksudnya legal adalah pastikan kalau kita pakai foto ini untuk kepentingan komersial, kita nggak akan kena masalah nih gitu. Kalau emang kalian nggak yakin, bisa aja beli dari Creative Market kayak 123RF, atau kalau pengen yang gratis mungkin cari di Freepik juga bisa ya. Nah, sekarang aku akan bikin digital imaging eh, tentang produk bayi. Jadi ceritanya kan ada bayi yang sedang tidur di kamar si bayinya ini. Itu yang aku butuhkan cuman foto bayi lagi tiduran kayak gini sama belakangnya kamar bayinya. Jadi nanti kita ganti backgroundnya ini jadi kamar bayi yang ini. Oke, langsung aja ya. Pertama, di sebelah kanan ini kan ada layer layer image-nya ya. Jadi udah ada layer image-nya, akan aku duplikasi. Aku kan klik kanan terus duplicate layer. Kenapa aku duplikasi? Supaya nggak merusak image aslinya gitu. Jadi image aslinya bakal aku hilangin dulu. Kayak gitu. Yang kedua aku akan cropping. Aku akan pisahkan background dan si bayinya ini, foto bayinya. Sebenarnya tools cropping tuh ada banyak, ada lasso, ada pen tools, ada magic wand, tapi tergantung kondisinya. Kalau backgroundnya polos gini sih pakai magic wand aja karena dia lebih cepat. Jangan lupa di select layernya ya. Oke, aku akan pakai magic wand ini, terus aku akan klik. Nah, dia kan masih kesisa nih, jadi nggak semuanya keambil. Aku mau rapihin dulu, klik kanan, terus quick selection tool. Terus aku rapihin sedikit. Pakai yang tanda minus. Ini ada yang tanda plus, ada yang tanda minus. Aku pakai yang tanda minus ini. Oke, setelah semuanya aku yakin ini udah keambil, eh, aku akan insert. Jadi aku akan membalikan. Ini kan yang aku ambil eh, background birunya kan. Aku pengen ambil si gambar anak kecil ini. Jadi aku tinggal klik kanan, terus select invert. Ini untuk ambil kebalikannya. Aku klik kanan lagi, terus aku klik layer via copy. Nah, artinya aku mengcopy dari layer yang bawahnya, dari layer yang background ini.
bayi tidur. Nah, aku invisible ini ya. Jadi, ada. Aku akan rapihin ini sedikit pakai pen tool untuk ngilangin yang biru-birunya ini. Nah, aku akan buang yang bagian garis yang masih ada kelihatan biru-birunya ini. Udah aku pakai pen tool, aku garisin, terus aku akan klik pad dan aku akan bikin ini jadi garis titik-titik. Aku akan klik curve pad ini pakai control terus klik ini. Nah, aku akan hapus delete.
setelah lebih rapi, belum rapi tapi lebih rapi, but we'll leave it later ya. Setelah itu aku akan langsung aja menggabungkan backgroundnya ke belakang bayi ini. Nah, karena ini masih dikunci layernya, kita lihat di sebelah kanan ini layernya masih kekunci. Kita buka dulu kuncinya. Lalu kita langsung aja drag and drop ke gambar yang bayi ini. Aku akan gedein dan aku akan taruh layernya di bawah layer si bayi tidur ini. Aku akan namain dengan kamar bayi. Terus aku mau gedein lagi supaya lebih jelas kelihatan kalau ini tuh kamar tidur bayi. Nah, selesai. Aku mau rapihin lagi bayinya ini karena di belakangnya ternyata tengah-tengahnya ini masih ada ini ya. Masih ada apa namanya background yang tadi. Pakai magic wand lagi. Nah, ini tinggal sekali klik aja. Ini sekali klik. Nah, ini. Langkah berikutnya adalah aku mau, nah ini kan garis-garisnya kelihatan banget ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita foto misalkan manusia atau benda apapun tuh kan garisnya sebenarnya agak sedikit blur gitu di pinggirnya. Jadi aku akan bikin 2 layer bayi tidur dan yang belakangnya akan aku bikin blur dulu. Sekarang aku mau duplikasi layer bayi tidur ini. Aku duplicate. Oke, setelah aku duplicate, aku akan matiin dulu nih matanya. Nah, ini juga aku akan bikin si, bentar, aku nyalain dulu. Si backgroundnya ngeblur supaya bayinya, kita tuh fokus langsung ke mata bayinya. Mata kita fokus ke bayinya. Jadi aku bakalan kasih blur backgroundnya pakai ini, kita klik aja filter terus pakai blur, pakai Gaussian blur. Aku juga nggak mau terlalu blur nanti nggak kelihatan si stripsnya. Jadi ya middle aja lah, antara 5 sampai 7 kali. Nah 6 kali ya. Nah segini. Oke, sama nih yang bayi tidur ini, yang di layer yang bawah, aku mau bikin dia blur juga. Nah, kecil aja blurnya, jangan terlalu blur karena nanti akan satuin sama yang depannya. Nah, segini. Oke, yang ini aku aktifin lagi. Sekarang supaya menggabungkan layer bayi tidur dan layer bayi tidur yang paling atas ini, aku akan hapus yang paling atas ini pakai eraser. Jadi aku mau ngapus pinggir-pinggirnya supaya dia ngeblur. Jadinya kayak blur-blur tipis gitu, nggak terlalu jelas. Nah, supaya nggak kelihatan kaku banget. Ya toh, ini lebih baik ya daripada yang tadi. Ini kan masih kelihatan tempelan banget kan yang tadi. Jadi aku blur yang belakang, terus aku hapus yang bagian depan.
selesai deh. Sekarang kita tinggal tambahin aja elemen grafisnya kalau mau buat sesuatu ya. Oke, selanjutnya aku akan meletakkan produk bayi di sini. Nah, aku mau grouping dulu nih yang ini, yang gambar bayi tidur ini. Soalnya kalau nggak di grouping nanti jadinya gini, geser-geser. Aku mau grouping ini bayi tidur. Dan karena aku mau pakai space di sini buat foto produknya nanti, jadi aku harus geser ke sebelah kanan. Nah, jadi ini ada space yang lumayan besar ya buat produknya. Sedangkan di sini kosong, jadi kita harus nambahin bantalan-bantalan ini ke sebelah kiri. Aku akan duplikasi bantalannya pakai stem tools ini. Clone stem tools. Nah, ini kalau mau pakai stem tools itu kita harus sambil pencet option terus ngarahin ke image yang mau kita duplikat jadi stem. Nah, aku klik ini terus nanti dia bakalan ngikutin. Kan ada tanda-tanda plusnya itu kan. Nah, sekarang aku mau pindahin si produk bayi ini ke ini yang tadi, window yang tadi ya, artboard yang tadi. Ini caranya sama, aku tadi pakai pen tool buat nge-crop ini, terus aku copy jadi gini. Ini akan aku drag ke artboard yang ini. Nah, ceritanya gini, tinggal aku gedein dan aku kecilin aja. Dan supaya nggak kelihatan kayak ngambang, aku akan coba pakai shadow di bawahnya. Dengan aku pakai shadownya pakai ellipse tool, jadi aku bikin shadow manual. Aku pakai ellipse tool yang warnanya jadikan warna hitam atau abu tua gini. Terus aku blur, resolution blur. Nah, dia minta kita convert ke smart object. Nah, aku convert aja. Oke. Dari ellipse dan ini aku pindahin dulu. Bayangan itu di bawah produk. Aku taruh di bawah produk bayangannya. Aku akan adjust dengan memencet kontrol sambil pencet titik-titik yang di pojokannya ini. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ini blurnya masih kurang, tinggal ditambahin aja nanti. Oke, aku tambahin lagi blurnya sedikit. Nah, terus opacity-nya aku kurangin deh. Nah,
Nah, jadi kayak gini. Oke, selesai. Nah, selesai deh. Kalau kalian mau isi backgroundnya dengan tulisan juga boleh, tapi aku akan biarkan ini kayak gini aja. Nah, teman-teman, sekian tutorial singkat tentang cara bikin digital imaging yang basic dan sederhana dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman.